supaya ini masyarakat Indonesia yang di pedalaman ya tidak lagi ada oknum-oknum masyarakat Kalimantan yang diperlakukan seperti ini. Konflik agraria kembali mencuat di Desa Barunang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tono Priyanto BG, warga desa pemilik tanah, melaporkan adanya dugaan upaya perampasan tanah miliknya oleh perusahaan tambang, PT ABB, Asmin Barabronang, yang diduga mendapat dukungan dari sejumlah oknum aparat pemerintah dan oknum dari keamanan setempat. Kejadian tersebut mendorong Tono Priyanto BG, warga desa Barunang, mendesak pemerintah pusat, khususnya pihak yang memiliki kewenangan tertinggi di Republik ini, agar segera turun tangan. Ia pun yang jauh-jauh datang dari Kapuas, Kalimantan Tengah, ke Jakarta, untuk bertemu dengan pihak PT Asmin Barabronang, pada Senin 13 Januari 2025, harus sia-sia. Pasalnya, pihak PT Asmin Barabronang, sedang tidak ada di tempat. Ditemani dengan kuasa hukumnya, Raja Simanjuntak, Tono Priyanto BG, kepada wartawan, menjelaskan perihal dugaan perampasan tanahnya oleh perusahaan tambang, PT Asmin Barabronang. Saya sampaikan kami tim dari kantor hukum Raja dan rekan bersama Pak Okto Simanjuntak, ya. Saya Raja Simanjuntak dan klien saya ini masyarakat Kalimantan Tengah, ya, Desa Bronang. Ya, Desa Bronang. Namun datang menghadap kami ya sebagai kuasa kami tanggal 10 Januari 2025 diberikan kuasa untuk menangani salah satu dari klien kami adalah Pak Tono. Jadi peristiwa hukumnya begini, jadi sedikit ya, bahwa Pak Tono ini memiliki tanah 1 hektar, lalu dia pun mempunyai tanah ya kurang lebih 9 hektar. Jadi kurang lebih semuanya digabung 10 hektar. Yang 9 itu adalah milik orang tuanya. Tapi sudah meninggal menjadi ahli waris seperti itu. Namun tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh PT Asmin ya, yang ada di Kalimantan nih. Namun PT tersebut melakukan eksekusi, namun pemiliknya belum diganti rugi seperti itu. Ya, mungkin nanti kita akan langsung saja kepada Pak Tono ya. Nah, tapi yang terpenting di sini lihat bahwa yang kami sesali bahwa negara kita ini negara hukum. Ya. Karena memang Pak Tono jauh di sana ya, di tengah hutan lah ya tinggalnya. Media pun tidak ada, komunikasi pun tidak ada, akhirnya yang kita lihat ada ya aparat negara termasuk mohon maaf aparat kepolisian ya khususnya Brimob di sana, dia datang ke tanah tersebut. Yang disesali mereka itu aktif, dalam arti aktif di sana bukan untuk jadi penengah ya kan, dia di sana melakukan ya sedikit penekanan kepada masyarakat khususnya kepada Pak Tono seperti itu gambarannya. Kedua termasuk Pak Camat ya, Pak Camat apa namanya? Pak Camat Kecamatan Kapuas Tengah, Mises. Ya, Kecamatan Kapuas Tengah. Ya. Dia sendiri ada pengumuman yang kalau di Jakarta itu ya, proses hukum pemberitahuan pengumuman spanduk, itu kalaupun ingin diturunkan, itu andaikan diturunkan harus ada kepastian hukum gitu. Tapi ini enggak, Pak Camatnya ikut di dalamnya. Mencopot, merobek-robek bersama-sama tadi oknum dari kepolisian Brimob. Oleh karena itu, mohon maaf untuk Kapolri ya, mudah-mudahan Kapolri ini bisa mendengar dan juga ya kami akan menyampaikan surat kami nanti. Mungkin dari rekan saya untuk Pak Okto ada tambahan sedikit. Saya rasa sudah cukup, Pak Tono aja. Pak Tono aja. Bisa dijelaskan Bang kronologisnya. Tadi ini jabat sebagai kuasa Bang Raja sendiri. Kalau sih kalian menjelaskan aja kronologis pengarahnya dalam Bang November. Juga ada penjelasan dari pihak satu pihaknya satunya abangnya kedua. Tapi itu ada nggak sih Bang bukti bahwa itu dijual dan bagaimana prosedurnya? Jadi gini Bang, kronologisnya gini Pak. Pertama penggusuran sejak 9 September 2024. Tanah kita itu sebelumnya beberapa kali
sudah negosiasi dengan PT Asmin dengan harga ditawarkan oleh mereka itu 5,5. Namun saya tidak terima, tidak menjual. Nah, kenapa? Tidak sesuai dengan bangunan-bangunan kita di situ. Karena di sana saya memiliki 3 walet, gedung walet, 2 rumah tinggal. Dan juga di atas tanah tersebut ada berisi tanam tumbuh, kebun, buah-buahan, rambutan, durian. Dan tanah tersebut tanpa ada ganti rugi langsung digusur oleh PT Asmin dan di backing oleh oknum-oknum kepolisian dari Kapolda, disebut Pamopit, ada tim khusus Pamopit dan Brimob dan TNI. Kita punya bukti-bukti semua. Karena kami rasa terganggu, Pak. Dan kami rasa dirugikan, rasa terganggu. Kami aktivitas di situ rasa takut-takut, Pak. Karena kami rasa itu karena perusahaan selalu dilindungi, dijaga oleh mereka. Kami tertekan. Cara mereka tidak etis, Pak, menurut kami. Karena kami minta perlindungan hukum dan kami sudah mengupayakan, Pak. Mengupayakan mediasi, undang mereka cek lapangan, namun mereka tidak hadir, Pak. Mereka tidak hadir, kami sudah, Pak, dan undang kepala desa, cek lapangan, Demang, sudah papan pemberitahuan dipasang Demang dengan Kades ada di sana, namun dilepas oleh Pak Camat sendiri. Bang, tadi abang menyebut bahwa abang tidak menjual karena harganya tidak sesuai. Ya. Pertanyaannya sekarang, abang mau minta bayaran memang dijual atau tidak nih? Pertegas. Memang dijual, Bang. Memang ini masuk areal pinjam pakai mereka. Sebelumnya sudah diukur, Bang. Kita punya bukti data semua. Cuma ini karena harga aja yang nggak masuk. Masalah harga aja. Kalau dijual ya dijual lah. Terkait harga aja, kita berapa kali negosiasi, yaitu tawaran dari mereka 5,5. Terlalu jauh. Kita minta awalnya kemarin waktu sebelum kejadian kita minta 30M. Jadi intinya abang belum itu harga deal, tapi tanah itu dieksekusi itu agak sebagai pengacara. Ya, jadi begini. Jadi yang tadi disampaikan satu ya, bisa kami buka sedikit. Bahwa ini adalah, ya kan, lahannya. Diperhitungkan begini. Ini adalah tadi tanaman-tanaman daripada Pak Tono. Rambutan, rotan, durian, semuanya ya kan. Durian. Nah, persoalan di sini adalah kecamatan, ya, kecamatan, Pak siapa namanya? Pak Camat, ya kan? Ini loh Pak Camatnya, ya. Dia melakukan eksekusi dalam arti turun sendiri dan bersama-sama dengan oknum polisi, ya. Berobek-robek atau memang mencopoti spanduk ini. Ini artinya kalau secara hukum memang ini tidak pantas, ya, tidak pantas seperti itu. Salah lah, ya kan. Nah, ini dari pihak kepolisiannya, ya. Ini pemberitahuannya bahwa ini tanah daripada klien kami, ya kan. Ini kepolisiannya. Seperti itulah ya yang kami sampaikan. Jadi begini. Persoalannya tadi sudah disampaikan oleh klien kami bahwa sudah ada komunikasi antara PT Asmin dengan Pak Tono. Komunikasi terkait apa? Oke, kita beli. Artinya sudah ada komunikasi. Kalau dikatakan sudah dibeli, berarti ada komunikasi bahwa ada hak daripada klien kami. Oke? Tindak lanjutnya tidak ada. Bukannya ini menanyakan komunikasi bagaimana harga dan lain-lain, malah dieksekusi. Ya. Nah, itu konteksnya. Ini persoalan yang memang harus pemerintah khususnya ya, termasuk hak asasi manusia ini masuk dalam arti. Kami akan ke sana nanti. Kita akan kupas bahwa hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum PT tersebut, ya kan, bisa nanti diproses. Ya kan? Mudah-mudahan ini bukan dari PT Asmin nih, ya, oknum-oknum saja, ya kan, seperti itu. Seperti itu kalau Bang, kami. ini kan abang dari Kalimantan, ya kan, jauh-jauh datang ke Jakarta. Apa tujuannya, Bang? Tadi kan juga sempat respon dari Asmin menjawabnya secara lugas bahwa akan dan akan
diperjelas. Gimana Bang untuk datang ke Jakarta? Gini Bang, tujuan kita ke sini semata-mata mencari solusi yang baik Bang. Apakah sesuai fakta yang di lapangan laporan ke Jakarta atau tidak ada? Nah, karena saya melihat fakta di lapangan tidak sesuai dengan, tidak sesuai. Maka saya ingin menyampaikan, ingin ketemu di Jakarta, gimana sesuai tidak, apa ada laporan dari lapangan ke manajemen. Nah, karena kenapa saya sangat dirugikan, karena di sana ada investasi saya. Nah itu. Terus kalau memang di Jakarta belum tahu, makanya kita ingin mencari solusi yang baik supaya ya bertemu, duduk bersama, transparan. Sebenarnya kami tidak selalu seperti perusahaan tidak selalu bekerja sistem selalu di backing gitu. Apa memang itu prosedur dari manajemen, apa itu sesuai SOP? Nah, yang kami pertanyakan kenapa harus begitu, tanah tanpa ada ganti rugi harus dikerjakan, apa itu prosedurnya? Nah, itu Pak. Bang, tadi juga saya juga mau bicara yang mewakili perkara kasus ini yang belum ada diputuskan dalam penjualan. Apa sih Bang responan dari Abang? Terima kasih. Jadi begini, kami juga terima kasih respon dari salah satu ya staf daripada PT Asmin manajemennya, yaitu selaku apa tadi Pak Freddy? Mungkin kurang tahu juga, mungkin legalnya Pak. Di legal hukum ya, Kemungkinan. atas nama Pak Freddy ya, mohon maaf saya sampaikan Pak Fred. Artinya responnya sangat baik. Kan intinya kenapa tidak sih, kalau memang kita bisa duduk dengan baik, kalau memang ini hak Pak Tono kan bisa dibicarakan. Kalau masalah nilai dan lain-lain bisa kita bicarakan secara baik lah ya. Karena saya yakin klien kami juga akan lakukan yang terbaik. Kalau memang itu kepentingan untuk bangsa dan negaranya, seperti itu Pak Ya Tono, betul. ya kan? Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, kenapa tidak gitu? Hanya persoalannya sudah ada komunikasi terkait mengenai harga, namun belum ada tindak lanjutnya langsung dieksekusi. Ya. Itu persoalannya. Ya iya dong. Klien kami ini punya hak tanah, ya kan? Mereka punya hak tanah. Ya, Punya legalitas. ya legalitas. Ya, Lengkap, semuanya lengkap. Semuanya lengkap seperti itu. Itu sih. Pertanyaan saya, ya kan prosedurnya dalam tanda kutip sudah ketemu saat pertama kali bicara penjualan itu. Awalnya sih ketemu ya. Terakhir kita ketemu di office Pak, di site. Itu sebelum 17 Agustus 2024. Dengan siapa? Kita ketemu di sana atas nama Pak Rum sebagai manajer, Pak Bintang, sama Pak Niko, Julius Niko. Nah, terakhir itu pertemuan kita ditawarin 5,5. Itu terakhir kali Pak. Nah, habis itu sampai sekarang tidak ada lagi tindak lanjut, tidak ada menegosiasi lagi, bahkan timbul penggusuran. Nah, itu aja. Ini kan perkara soal tanah biasa ya, di daerah luar juga banyak kan modus atau motif atau oknum-oknum yang salah digunakan. Biasanya kan saya lihat berita-berita yang sekarang ini juga, makanya Presiden Prabowo juga apapun yang perkara dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dinas akan dipecat lah apapun itu jabatannya. Nah perkara ini kan sudah dikatakan akan viral lah, karena juga dipegang seorang Bang Raja sebagai lawyer ya. Bang, ini pertanyaannya Bang, buat saya sih ya kan, yang melihat dari sisi hukumnya ini Bang, ya kan, ini ada orang lain gak sih Bang selain dia Bang untuk perkara kasus ini Bang? Karena itu klien kami datang ke Jakarta ingin menanyakan hal tersebut. Apakah ada orang lain? Gitu. Nah, kami juga menyampaikan ini agar tetap perhatian kepada Bapak Presiden dengan menteri-menteri yang ada yang terkait hal ini. Mudah-mudahan media bisa membantulah semuanya ya. Karena ini adalah menyangkut masyarakat Indonesia. Ya, ini masuk ke pedalaman loh. Ya. Sampai di Kalimantan, kesananya bisa 5 jam lagi masuk ke dalam. Jauh gitu. Jauh dari informasi, jauh dari komunikasi. Ya, sinyal juga timbul tenggelam. Seperti itu ya. Ya, Pak, ya. Jadi, seperti itu. Jadi harapan untuk media mohon dibantu supaya ini masyarakat Indonesia yang di pedalaman ya tidak lagi ada oknum-oknum masyarakat Kalimantan yang diperlakukan seperti ini, seperti itu.
harapan bang jalan terakhir dengan harapan dari saya ini bisa bisa berjalan baik dan lancar, bisa selesaikan secara duduk bersama. Nah, karena kami sebagai masyarakat orang pribumi tidak bisa lari kemana, memang di situ tempat tanah kelahiran kami. Apapun yang terjadi kami tetap mempertahankan dan memperjuangkan. Harapan kami dengan perusahaan PT Asmin Barabronang ini, yang kami sebagai ring 1, kami mengharap bekerja sama yang baik, sesuai prosedur, sesuai aturan yang ada. Jangan ada salah satu di antara masyarakat dengan perusahaan bisa konflik. Saya sangat mengharapkan, karena kenapa? Ini sudah sering terjadi, Pak. Pembongkar rumah tanpa ganti rugi, bongkar walet orang tanpa ganti rugi. Seringkali dan tumpang tindih terlalu banyak di Kalimantan Tengah. Saya datang ke Jakarta ini, saya ketemu dengan Bang ini, saya minta perlindungan dan minta didamping karena kasus di daerah saya, khususnya Desa Bronang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, semua tertindas. Banyak yang hak-hak kami hilang tanpa ada ganti rugi. Itu Bang. Tapi di penjara. Bahkan di penjara, saya sendiri juga pernah di penjara karena menuntut hak. Ya kalau kerugian sih artinya bahwa memang minta ganti rugi 15 M. Namun karena memang ada tadi bangunan pepohonan ya, pohon, buah-buahan, rotan dan lain-lain digusur begitu saja, ya kan. Namun tetap meminta menjadi 20 M seperti itu. 20 M. Ya, bukan persoalan itu, persoalan tinggal duduk bagaimana baik ya, supaya komunikasi ini dijalankan dengan baik seperti itu. Bang, abang sudah mau statement apapun yang terjadi. Nanti kalau dilihat dari pihak keduanya tidak merespon langkah-langkah selanjutnya. Oh ya, kalau memang tidak direspon tentu besok kami juga akan menyampaikan ke Kapolri. Ya, kami besok melaporkan, surat kami sudah siapkan, termasuk di hari ini saja kita ke PT Asmin sudah menyampaikan surat somasi kita, ya, agar ditindaklanjuti semua kronologis, fakta dan bukti sudah kami siapkan, sudah diberikan, gitu, sudah diterima ya. Besok kami akan ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat kami, termasuk mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan pihak kepolisian langkah-langkah apa yang terbaik, karena di sana ada oknum polisi nih, ya. Kalau melapor terkait pidananya, ya kita lihat nanti. Tapi yang terpenting adalah oknum polisi menjadi sebagai pagar bangsa negara kita yang baik. Seperti itu. Ya memang kewajiban seperti itu. Tapi kejadian ini bukan seperti itu. Mereka aktif ya. Aktif seperti itu.